Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya masih Karina De Vega. Tadi sudah cerita mengenai narapidana yang didampingi, ada cerita tentang perasaannya, bagaimana dia merasa ada beberapa orang yang seharusnya tidak layak untuk dihukum mati, ada juga peristiwa mistis, dan ada cerita mengenai seorang narapidana yang setelah dieksekusi dimakamkan di dekat panti asuhan Eklesia. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dipulangkan saja ke orang tuanya di negaranya? Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Kebesaran hati dari wanita yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Karina De Vega atau yang sering disapa Rina. Wanita berusia 48 tahun ini merupakan seorang pendeta dan juga founder dari Yayasan Gita Eklesia dan Saka Foundation. Kedua bendera ini ia usungkan setiap melakukan kegiatan sosial, mulai dari bantuan bencana alam hingga pendirian panti untuk menampung mereka yang membutuhkan. Ya awalnya itu sih seperti saya katakan tahun 2000 didirikan itu untuk anak-anak korban konflik Ambon, konflik Maluku waktu itu ya. Tapi memang kemudian anak-anak jalanan, anak-anak korban Poso, korban tsunami gitu. Jadi di sini saya mengkhususkan untuk children with trauma. Jadi saya sebenarnya belajar mengampuni itu dari anak-anak ini. Contohnya anak-anak korban konflik Ambon ya. Mereka kan melihat sendiri orang tuanya terbunuh. Tapi ketika mereka bertumbuh dengan kasih sayang yang ada diberikan di sini itu, ternyata anak-anak ini bisa tersenyum, bisa bernyanyi. Di tengah kekurangan mereka, ini loh anak-anak yang di tengah kekurangan masih punya prestasi. Kenapa saya seperti ini kok tidak bisa untuk melayani mereka? Kita harus bisa melayani mereka dan menghantar mereka, anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang sukses. Pertama kali sih pas tahun 2012, ada kayak saudara kan bilang, siapa mau sekolah di Jawa kan? Terus ibuku bilang, udah Rick, kamu pergi aja. Kan di sini kita kan ekonominya juga kurang. Keluarga saya itu keluarga yang broken home. Ya, jadi orang tua saya pisah dari saya kecil, terus sama ayah saya dibawa ke Ungaran. Habis itu karena kekurangan ekonomi juga, jadinya dikasih pilihan, kamu mau pulang ke Madiun atau kamu mau ke panti asuhan. Seperti tidak cukup, Rina pun juga memberikan bimbingan rohani dan keterampilan kepada para narapidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk Nusa Kambangan, yang memiliki maksimum security untuk menemani para terpidana mati. Selama belasan tahun, sudah banyak terpidana mati yang ia tuntun sebelum hari eksekusi tiba. Bagi Rina, hidup ini hanya sekali. Lakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kita kembali ke anak-anak ini, anak-anak yang ada di Eklesia. Siapa mereka? Traumatik apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehingga akhirnya mereka berada di panti asuhan Eklesia? Tahun 99 konflik di Ambon, itu saya diminta oleh sahabat saya, orang Swedia, Filipa namanya. Teman saya bilang gini, mungkin karena lihat saya lebih banyak di tenda daripada membantu dia mandiin anak-anak dan lain sebagainya, dia bilang sama saya begini, Rin, kita ini jauh-jauh dari Eropa untuk ngurusin anak-anak bangsa kamu. Kamu buat apa untuk mereka? Terpukul Anda dengan ini ya? Saya tersinggung, dalam arti saya bilang, saya bukan orang kaya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang ke saya lagi gini, tidak perlu menunggu kaya untuk berbuat baik. Nah, dari situ saya mulai agak merasa tidak nyaman.
Tapi tidak nyamannya itu bukan karena kata-katanya tadi, tidak nyamannya itu saya bilang, oh iya ya, mereka orang asing, mereka dari luar, ini Mereka kan peduli anak-anak pada bangsa anak-anak gitu. kita. Nah, akhirnya saya sampai berpikir begini, untuk apa kita mengeluh tentang kondisi bangsa tanpa melakukan kegiatan yang nyata sekecil apapun itu gitu. Akhirnya saya menimbang-nimbang, akhirnya saya putuskan untuk saya mencoba mendirikan yayasan. Tidak mudah, Bang, karena saya ditentang bahkan oleh keluarga saya. Karena Karena kan saya harus meninggalkan pekerjaan yang di mana menurut orang itulah pekerjaan yang menjadi cita-cita banyak orang. bergengsi. Iya. Mungkin Tiba-tiba anak-anak harus ngurusin anak-anak. Korban konflik. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya bisa seperti itu. Nah, itu mungkin Tuhan ya yang menaruhkan sekeping hatinya di saya untuk saya bisa melakukan hal ini. Nah, Baik. sampai di anak yang datang dititipkan ke saya itu sehingga berkembanglah saya ke penjara-penjara. Ini berbayar atau gratis? Sama sekali tidak dipungut apapun. Bahkan kami menyekolahkan mereka dari S1 sampai S2. Lalu biaya operasional, biaya kehidupan mereka sehari-hari bagaimana? Ya, kalau awalnya karena saya merasa ini adalah tanggung jawab saya, jadi saya melakukan, istilahnya saya bekerja buat mereka. Berapa anak yang pernah diasuh atau pernah mondok atau Oh, pernah kalau berada di panti asuhan di ini? panti asuhan mungkin sudah ratusan ya, sekitar 370-an kalau yang di Ambarawa. Oke, karena tahunnya juga sudah cukup 20 lama, tahun. Ya, 20 tahun. Iya. Baik, sekarang cerita mengenai narapidana yang dieksekusi mati, ya dieksekusi ya pasti Mati. ya, di Lapas Nusa Kambangan yang kemudian dimakamkan di Panti Asuhan Eklesia. Ya. Nah, boleh tahu dulu namanya siapa? Okudili Ayotanse Dari mana ini? dari Nigeria. Apa dosa dia sehingga masuk Nusa Kambangan? Dia kena hukuman mati karena undang-undang narkoba. Jadi dia menelan heroin, ditelan, Iya. jadi ditelan. Sebenarnya kalau menurut cerita Dili ke saya, itu dia sudah lolos dari bandara. Ketika menunggu taksi, karena mungkin sudah, kan dia penerbangan dari Pakistan ke Iya. Jakarta, mungkin Sekian karena sekian jam, jadi dia semacam, mungkin yang di perutnya itu Pecah. ada yang pecah atau seperti apa, dia jadi seperti keringat dingin, dan dia kayak seperti menggigil. Nah, dia minta minum, ditolonglah sama orang. Nah, melihat hal begini mungkin petugas-petugas bandara sudah banyak juga kasus-kasus Pengalaman, demikian. ya. Akhirnya dibawalah dia ke pos keamanan di bandara. Sehingga tertangkap. Jadi ini Tertangkap. urusan narkoba, menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia. Iya, betul. Sehingga intinya diputus hukuman mati. Iya. Nah, nanti cerita kenapa dia kemudian minta atau kenapa akhirnya dimakamkan di Ambarawa. itu di halaman ya? Di samping. Jadi waktu pemakaman itu kan karena dia terpidana mati, Iya. jadi tidak bisa dimakamkan di taman pemakaman umum. Sehingga kita membelilah lahan makam di makam yang milik swasta. Gitu. Oh, oke. Kebetulan di samping panti kita Di Ambarawa. di Ambarawa. Nah, nanti cerita kenapa nggak dipulangkan saja ke orang Iya. tuanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan rehat sejenak dan pastikan Anda masih terus di acara Kick Andy. Tunggu, mereka bernyanyi pada detik-detik hendak dieksekusi. Iya. Jadi mereka menyanyi pada saat menjelang kematian. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.